simpati, empati, respek, dukungannya, hormat dan penghargaan, kasihnya. Hal ini berharga bagi Yesus. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Kembali saya melanjutkan kontemplasi firman, yang kali ini saya akan mengambil bahan dari Yohanes pasal yang ke-12, ayat pertama sampai dengan ke-8. Maria mengurapi kaki Tuhan Yesus. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kami panggil, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang pengasih dan penyayang. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah boleh kami terima, kami lakukan, bahkan juga yang kami alami. Tuhan sudah bekerja di dalam kehidupan kami, dan kami meyakini Tuhan sedang terus melanjutkan untuk membawa hidup kami sampai kepada rancangan Tuhan yang terbaik. Bantulah kami Tuhan supaya kami menginsiapi apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami, tetapi juga apa yang menjadi kepercayaan Tuhan. Tugas yang sudah Tuhan tetapkan dengan menciptakan kami sedemikian rupa dan menghadirkan kami hidup pada kurun waktu saat ini. Karena itu apabila kami membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari ya Allah Roh Kudus, tolonglah kami untuk dapat mendengar, untuk dapat mengerti, untuk dapat mempercayai sapaan Tuhan, kebenaran Tuhan. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah dia untuk dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah, oleh karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari kita membaca dari Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-12, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-12, ayat pertama sampai dengan 8, yang dituliskan demikian. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya.
Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita berkaitan dengan Maria, saudara dari Lazarus dan Marta. Kira-kira Maria ini menempatkan hidupnya dalam pergumulan dan pikirannya, hal-hal apa yang sudah terjadi, hal-hal apa yang muncul di dalam dirinya, hati dan pikirannya. Mungkin Maria akan berkata seperti ini, aku pernah kecewa dan mengeluh kepada Tuhan, mengapa aku dilahirkan sebagai wanita dan bukan laki-laki. Di dunia orang Yahudi, wanita diperlakukan sebagai manusia kelas 2, dan para laki-lakilah yang menempati kelas utama. Ada banyak batasan-batasan bagi para wanita, sehingga mereka tidak dapat dengan leluasa berbuat seperti para laki-laki dalam banyak hal. Tetapi kemudian aku menemukan alasan untuk bersyukur, yaitu oleh karena Tuhan menempatkan aku berdomisili di Betania, desa kecil atau kota kecil di sebelah timur lereng Bukit Zaitun, 3,5 kilometer dari Yerusalem. Dan Betania diperbolehkan menjadi tempat menginap para peziarah di kota Yerusalem apabila kota Yerusalem penuh dengan peziarah-peziarah, terutama pada hari-hari raya seperti pada hari raya Paskah. Dan ternyata Yesus tidak seperti kebanyakan orang-orang Yahudi yang datang dari berbagai daerah ke kota Yerusalem. Oleh karena kebanyakan orang Yahudi akan memilih untuk tinggal, untuk menginap bermalam di kota Yerusalem, betapapun penuhnya kota Yerusalem. Tetapi Yesus, Rabi Yesus, sepertinya menghindar untuk menginap di kota Yerusalem, dan ia memilih untuk menginap di Betania dan di rumah kami. Aku bersyukur oleh karena Yesus, Rabi yang sedang naik daun, ternyata bersedia untuk menjadi sahabat kami. Padahal apalah kami ini, selain kami diwarisi oleh orang tua rumah yang cukup besar, sehingga dapat menampung Yesus dan rombongan murid-murid untuk menginap di rumah kami. Aku bersyukur oleh karena aku menyadari bahwa banyak orang harus berjalan cukup jauh mencari Rabi Yesus untuk mendengarkan pengajarannya. Tetapi aku, Yesus, Rabi Yesus yang terkenal itu justru mendatangi rumahku, sehingga aku dengan mudah dapat duduk untuk mendengarkan pengajarannya. Bila Marta senang di dapur, dan kedatangan Yesus dan murid-murid merupakan agenda besar untuk ia mendemonstrasikan kecakapannya untuk membuat berbagai makanan, aku lebih suka untuk duduk mendengarkan pengajaran Tuhan bersama dengan murid-murid. Bahkan aku akan berusaha untuk duduk di dekat kakinya. Sejak kecil aku sangat ingin untuk lebih mengerti dan mengenal Allah. Apa yang sebenarnya Allah rencanakan dan yang mau Allah kerjakan di dalam kehidupan manusia ini. Dan aku pun sering bertanya-tanya, apa perananku? Apa yang sesungguhnya menjadi bagianku? Aku sudah cukup mendengar, belajar dari para ahli Taurat
orang-orang Farisi di dalam ibadah-ibadah, tetapi aku tidak terlalu banyak mengenal Allah. Oleh karena para ahli Taurat dan orang-orang Farisi lebih sering membicarakan tentang hukum-hukum, peraturan-peraturan, larangan-larangan yang menurutku pengajaran mereka tidak menarik dan membosankan. Berbeda dengan pengajaran Rabi Yesus, karena itu aku suka sekali mendengarkan Rabi Yesus mengajar. Yesus mengajar tentang Tuhan sebagai pribadi yang Dia kenal dekat, yang memiliki hubungan intim dan mendalam dengan dirinya. Rabi Yesus seringkali menyebut Tuhan Yahweh yang kudus itu dengan panggilan yang belum pernah aku dengar berani diucapkan oleh siapapun, baik ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, bahkan para nabi. Oleh karena Rabi Yesus memanggil Allah Yahweh dengan panggilan kesayangan seorang anak terhadap ayahnya. Bapa, papi, papa, dedi, yang dalam bahasa Aram adalah Abba. Aku merasakan kedekatan Rabi Yesus dengan Tuhan Yahweh, sehingga Rabi Yesus memanggilnya sebagai papa, sebagai papi, sebagai dedi. Tetapi aku khawatir bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi akan mempermasalahkan panggilan Yahweh dengan Abba ini. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi akan menuduh bahwa Yesus, Rabi Yesus, menghujat Allah. Sehingga Rabi Yesus akan ditangkap, diadili, dan mungkin dihukum mati. Semoga saja tidak demikian. Tetapi aku melihat para pemimpin agama selalu mengikuti dan mengawasi bila Rabi Yesus mengajar. Mereka bukan hendak mendengarkan pengajaran Yesus untuk menjadi firman Tuhan bagi diri mereka, tetapi mereka mengikuti dan mengawasi Yesus lebih untuk mencari kesalahan Yesus. Agaknya mereka mencari alasan untuk menangkap Yesus. Inilah salah satu hal yang aku duga membuat Rabi Yesus tidak nyaman untuk bermalam di kota Yerusalem dan memilih untuk menginap di Betania dan di rumahku. Aku mendengar Yesus seringkali mengajar dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan, dengan memakai kejadian-kejadian yang nyata di sekeliling kita, kami, orang-orang banyak, orang-orang Israel. Yesus mengajarkan pentingnya memiliki iman yang hidup, dan ia menggambarkannya sebagai biji sesawi, salah satu biji yang paling kecil, tetapi biji sesawi itu hidup, dan biji sesawi ini bila nanti sudah menjadi tumbuh-tumbuhan, ia akan menjadi sejenis sayur yang bisa sampai setinggi 1 meter, bahkan lebih tinggi lagi. Yesus mengajarkan yang penting bukan memiliki iman yang besar, gambarkan saja seperti almari, tetapi mati. Almari tidak akan bertumbuh, tetapi dalam pemakaiannya almari akan cenderung menjadi rusak. Iman tidak penting besar, yang penting adalah iman itu hidup. Dan aku ingin untuk memiliki iman sekecil biji sesawi, tetapi imanku hidup. Iman yang kecil terhadap Allah yang besar. Aku juga sering mendengar Rabi Yesus menggambarkan dirinya dan peranan yang dipercayakan Bapa kepadanya dengan memakai simbol-simbol yang sangat vital, penting, mutlak dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Yesus seringkali memakai gambar terang,
dan ia menyebut dirinya, "Akulah terang dunia." Dia juga seringkali menggambarkan dengan roti, mungkin bagi bangsa yang bukan Yahudi, nasi atau sagu atau jagung, dan Yesus mengatakan tentang dirinya, "Akulah roti hidup." Demikian juga dengan air yang mutlak kita butuhkan. Ia juga berkata, "Akulah air hidup." Yesus juga menggambarkan dirinya dengan jalan. "Akulah jalan kepada Allah. Akulah gembala yang baik. Akulah kebangkitan dan hidup." Melalui gambar-gambar yang Tuhan pakai ini, Tuhan sesungguhnya hendak menegaskan betapa pentingnya orang-orang untuk menerima Dia, menyambutnya, dan percaya kepadanya, serta menyerahkan diri kepadanya. Tetapi aku khawatir bahwa pengajaran Yesus juga akan dianggap oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak sesuai dengan pakem. Bahkan mungkin dianggap juga ajaran yang sesat. Aku ingat salah satu peristiwa yang sangat berkesan ketika Rabi Yesus dan murid-murid singgah ke rumahku, dan Marta adikku sebagaimana biasa setiap kali Rabi Yesus beserta murid-murid datang, menjadikannya sebagai proyek besar untuk menjamu Rabi Yesus. Tetapi agaknya hari itu dia kewalahan dan dia sesungguhnya juga merasa jengkel karena aku tidak membantunya, karena aku duduk bersama dengan murid-murid Yesus dan mendengarkan pengajaran Rabi Yesus. Dan Marta kemudian berkata kepada Rabi Yesus, "Tuhan, apakah Engkau membiarkan saudaraku, membiarkan aku bekerja seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Marta ingin supaya Rabi Yesus menyalahkan aku. Marta ingin supaya aku membantu dirinya, dan ia memakai mulut Rabi Yesus untuk menyuruhku. Mengapa ia tidak mendatangi aku saja dan mengatakan, "Aku butuh bantuanmu"? Tetapi aku ingat pada waktu itu Rabi Yesus menjawab Marta, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, dan Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Marta mengkhawatirkan banyak hal, dan aku dikatakan telah memilih bagian yang terbaik. Apa yang sesungguhnya Rabi Yesus ini maksudkan? Tetapi aku belajar dari kata-kata Rabi Yesus ini, supaya aku memiliki prioritas yang benar dan tidak menghambur-hamburkan pikiran, tenaga, waktu, dan bahkan sumber dana untuk mengerjakan banyak hal, berbagai macam hal, sehingga tidak fokus, sehingga tidak bisa dikerjakan dengan sepenuh hati, dengan segenap kekuatan. Aku mesti memilih yang utama dan yang berguna dan yang terutama yang diperintahkan oleh Tuhan. Apa kebenaran yang ditemukan oleh Maria dari kata-kata Rabi Yesus kepada Marta? Kita tidak membacanya di dalam Alkitab. Tetapi Pendeta Powell dalam bukunya Murid Sejati menemukan 3 kebenaran dari kata-kata Tuhan Yesus kepada Marta yang tercantum di dalam Lukas 10 ayat 41 sampai dengan 42 itu. Ada 3 hal yang diketemukan oleh Pak Powell. Yang pertama, hal-hal yang mendesak dapat menyisihkan yang perlu. Yang perlu diutamakan bukan yang mendesak,
tetapi yang perlu. Mengerjakan hal-hal yang mendesak bisa membuat kita tidak mengerjakan yang perlu. Yang mendesak dapat menyisihkan yang perlu. Yang kedua, yang baik dapat menyisihkan yang terbaik. Banyak orang memiliki kesibukan, termasuk juga pekerjaannya. Dan pekerjaan cenderung untuk bertambah-tambah. Sehingga orang bisa mengatakan olahraga itu baik, tetapi tidak melakukannya. Bahkan orang bisa mengatakan berdoa, beribadah, membaca Alkitab itu sangat baik, tetapi tidak dilakukan karena hal-hal baik yang lain yang sudah mengambil waktunya. Yang baik dapat menyisihkan yang terbaik. Dan yang ketiga, yang sementara dapat menyisihkan yang kekal. Ada banyak orang seolah-olah mereka akan terus hidup di dunia ini, bekerja begitu rupa membangun kerajaannya, membangun dinastinya, seolah-olah mereka tidak akan meninggal. Tetapi mereka melupakan bahwa betapapun dan berapapun banyaknya harta kekayaan, bahkan seterkenal dan masyhur apapun diri mereka, suatu saat semua yang mereka miliki di dunia ini akan berakhir, akan mereka tinggalkan. Apakah mereka menyiapkan diri untuk kekekalan? Oleh karena di dunia ini sangat pendek, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, apa artinya dibandingkan dengan kekekalan? Seperti garis yang tidak pernah akan berhenti dan terputus, itulah kekekalan. Dan 70, 80, 90 tahun dalam garis yang tidak akan pernah berhenti dan terputus, mungkin hanya satu titik. Hidup di dunia ini terlalu pendek. Dan kekekalan itu amat sangat panjang, namanya saja kekal. Mana yang mesti kita prioritaskan? Awas, yang sementara dapat menyisihkan yang kekal. Apakah kita setuju? Dan apakah kita mengalami kebenarannya? Maria juga bersyukur oleh karena ketika terjadi kemalangan besar dalam keluarganya, Lazarus jatuh sakit dan menderita sakit beberapa hari dan kemudian meninggal. Sesungguhnya ketika Lazarus jatuh sakit, mereka segera mengirim kabar kepada Rabi Yesus dengan harapan supaya Rabi Yesus akan segera datang dan menyembuhkan Lazarus. Tetapi entah mengapa Rabi Yesus ternyata tidak segera datang. Tidak datang-datang. Dan ketika datang, kedatangannya sudah terlambat. Oleh karena Lazarus sudah meninggal dan sudah dikubur, kedatangan Rabi Yesus sangat terlambat. Oleh karena Lazarus sudah meninggal dan dikubur 4 hari, badannya sudah mulai rusak. Mengapa Rabi Yesus datang begitu terlambat? Sesungguhnya hal itu membuat Marta dan aku sangat kecewa. Bukankah Rabi Yesus mengasihi Lazarus? Mengapa ia tidak berusaha untuk datang sebelum Lazarus meninggal? Tetapi ternyata kekecewaanku keliru. Oleh karena Rabi Yesus sengaja untuk tidak segera datang. Rabi Yesus ternyata memiliki sebuah hal yang hendak ia lakukan dan tidak ada orang yang mengerti apa yang sengaja ia rencanakan sehingga ia datang terlambat, bukan hanya pada waktu Lazarus sakit, bukan hanya pada waktu Lazarus meninggal dan dikubur hari pertama atau hari kedua atau hari ketiga, tetapi sengaja datang pada hari keempat sesudah Lazarus meninggal dan dikubur. Oleh karena Rabi Yesus hendak memakai peristiwa kematian Lazarus
untuk menyatakan kebesaran Allah dan kebenaran akan kuasa Allah melampaui apa yang dianggap sebagai sebuah kebenaran, yaitu orang-orang yang meninggal dunia. Sesudah hari ketiga dilewati, rohnya sudah meninggalkan tubuhnya, sehingga tidak mungkin ia bangkit kembali, hidup kembali. Rabi Yesus sudah pernah menghidupkan kembali anak Yairus yang baru saja meninggal. Oh ya, rohnya belum pergi dari tubuhnya. Rabi Yesus juga pernah menghidupkan kembali anak janda Nain yang sudah digotong ke kuburan. Oh ya, hari itu meninggal dan hari itu akan dikubur. Belum lewat 3 hari, rohnya belum pergi. Karena itu Yesus hendak menunjukkan bahwa Allah dan ia diberi kuasa Allah untuk membangkitkan, mengembalikan hidup walaupun ia sudah meninggal lebih dari 3 hari. Dan Lazaruslah kesempatan yang dipakai oleh Rabi Yesus. Kami bersuka cita ternyata Lazarus hidup kembali walaupun sudah meninggal dan dikubur lebih dari 3 hari. Dan ternyata Lazarus hidup kembali dengan badan utuh dan sehat. Kami bergembira karena kami melihat peristiwa besar Rabi Yesus menghidupkan Lazarus walaupun sudah lewat 4 hari Lazarus meninggal. Kami bersyukur dan kami terus terkagum-kagum walaupun kami sesungguhnya juga terganggu karena banyak orang datang ke rumah kami untuk melihat Lazarus, untuk bertemu dengan Lazarus, untuk bertanya tentang kejadian Lazarus ini. Kami harus menerima tamu, kami harus mengulang-ulang cerita yang sama, kami harus bersaksi tentang Lazarus yang dihidupkan kembali. Tetapi kemudian aku sadar, bukankah setiap kali aku, Marta, Lazarus sendiri menceritakan peristiwa Rabi Yesus mengembalikan hidup Lazarus. Kami sedang bersaksi tentang Rabi Yesus. Kami sedang bersaksi tentang Allah yang hidup. Kami sedang menyaksikan bahwa Rabi Yesus sungguh-sungguh datang dari Allah, sehingga ia diberi kuasa yang besar dari Allah. Dan Rabi Yesus mengundang orang untuk percaya bahwa ia sungguh-sungguh membawa maksud dan rencana Allah untuk kehidupan ini. Dan itulah yang mengubahkan aku untuk kemudian menjadi senang. Setiap kali harus menyaksikan tentang Lazarus yang dihidupkan kembali. Tetapi beberapa waktu ini aku mendengar Yesus mulai berbicara tentang dirinya dalam nada-nada yang sedih. Rabi Yesus berkata bahwa ia akan ditangkap, ia akan menderita, bahkan ia akan dibunuh. Lain kali ia juga berkata bahwa ia akan ditangkap oleh pemimpin-pemimpin agama dan ia akan dibunuh. Lain lagi ia berkata bahwa ia akan ditangkap dan dianiaya oleh pemimpin-pemimpin agama dan dibunuh dengan diserahkan kepada bangsa Romawi. Aku sedih oleh karena aku merasakan kesungguhan apa yang dikatakan oleh Rabi Yesus. Ia bukan sedang mengatakan sesuatu yang kosong. Ia sedang mengatakan tentang sesuatu yang pasti akan terjadi. Dan itu tentang dirinya. Aku sesungguhnya tidak mengerti bagaimana Rabi Yesus, Nabi besar yang diberi kuasa besar oleh Allah, yang mengajarkan dan yang berbuat baik dengan menyembuhkan dan membebaskan orang-orang yang kerasukan setan, ternyata akan ditangkap dan dibunuh. Aku juga tidak mengerti
mengapa Allah yang mengutus hambanya Rabi Yesus ini membiarkan Rabi Yesus ditangkap dan bahkan dibunuh. Tetapi aku percaya bahwa Rabi Yesus mengerti persis apa yang menjadi kehendak Allah yang ia panggil sebagai Abba, Bapa itu. Dan bukankah Rabi Yesus juga berkata bahwa ia akan ditangkap, ia akan dianiaya, ia akan dibunuh, tetapi pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Ia mampu membangkitkan anak Yairus, ia mampu menghidupkan kembali anak janda Nain, dan di depan mataku ia mampu menghidupkan kembali Lazarus. Ia juga pasti mampu dari kematian untuk bangkit kembali. Agaknya itulah maksud Allah, itulah rancangan Allah, membiarkan Rabi Yesus mengalami penderitaan, bahkan dibunuh, oleh karena dia dijadikan oleh Bapa sebagai anak domba yang mengangkut dosa dunia, dosa manusia. Ia dijadikan Bapa sebagai hamba Tuhan yang menderita, seperti nubuatan di dalam kitab Yesaya 53. Yesus tahu apa yang akan ia jalani. Dan sesungguhnya ia sedang menyiapkan para rasul dan murid-muridnya. Tetapi mengapa rasul-rasul ini tidak menangkap apa yang diungkapkan guru mereka? Mereka tidak bertanya apakah itu sungguh dan bagaimana nanti bila semua itu terjadi. Rasul-rasul sepertinya tidak mendengar. Pastilah mereka mendengar. Mungkin mereka tidak percaya bahwa hal itu akan terjadi. Mereka sibuk mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Tetapi aku mendengar dan aku mengerti apa yang akan terjadi. Tidak lama lagi Rabi Yesus akan menghadapi saat yang sangat menyakitkan, penderitaan yang akan sangat berat, dan bahkan ia akan meninggal. Apa yang bisa aku lakukan? Apa yang bisa aku perbuat? Aku bisa berbuat apa dengan apa yang aku miliki dan yang ada padaku? Bagaimana aku bisa menghiburkan Rabi Yesus? Bagaimana aku bisa menyatakan simpati dan empati dan dukunganku walaupun aku tidak sepenuhnya mengerti? Aku ingin berbuat sesuatu. Ya, aku tahu. Aku akan menunjukkan kasihku. Aku akan menunjukkan penghargaanku. Aku akan mempersembahkan milikku yang berharga. Minyak narwastu murni yang sesungguhnya aku simpan untuk hari pernikahanku. Aku akan memberikan minyak narwastuku. Tetapi kapan? Kapan aku punya kesempatan untuk memberikan minyak narwastuku kepada Rabi Yesus? Mungkin saat kami orang-orang Betania mengadakan perjamuan syukur di rumah Simon yang pernah disembuhkan, ditahirkan dari sakit kustanya. Juga Lazarus dan kami yang ingin untuk bersyukur. Itulah waktu yang tepat. Dan aku akan bersiap untuk hari itu. Dan ketika Yesus dijamu oleh orang-orang yang dekat dan mengasihi dirinya, ketika Yesus sedang duduk setengah berbaring, bertumpu pada salah satu tangan dengan kaki terjulur ke belakang, Maria datang dengan membawa buli-buli berisi minyak pualam. Dan ia mendekat di bagian kaki Rabi Yesus. Ia tidak meneteskan minyak narwastunya. Ia mematahkan batang leher botol itu.
Lalu ia mencurahkan minyak narwastu itu ke bagian kaki. Ia tidak merasa layak untuk mengurapi kepala Yesus. Dia tidak merasa bahwa ia punya kehormatan untuk itu. Ia hanya berani mencurahkan minyak narwastunya di bagian kaki. Ia hendak menunjukkan hatinya, kasihnya, kepeduliannya, keprihatinannya, dukungannya. Sekiranya hal itu memberikan sesuatu yang baik, menguatkan Yesus, menghiburkan Yesus. Dan ia menuangkan minyak itu seluruhnya. Dan bau harum minyak narwastu murni segera memenuhi ruangan itu. Tetapi Maria belum selesai, ia bukan hanya hendak menuangkan minyak narwastu ke kaki Yesus. Ia hendak menunjukkan penghargaan dan penghormatan kepada Yesus dengan ia bersedia untuk merendahkan dirinya. Oleh karena itu ia kemudian menundukkan kepalanya sambil mengurai rambutnya. Rambut seorang wanita Yahudi yang biasanya akan selalu diikat di sanggul, lebih-lebih apabila sudah menikah. Dan sekarang Maria di depan banyak orang mengurai rambutnya. Dan bukan cuma mengurai rambutnya, ia memakai rambutnya untuk menyeka kaki Yesus. Ia bersedia merendahkan kepalanya dan mahkotanya rambut hanya untuk ia letakkan pada kaki Yesus. Inilah kerendahan hati yang sekaligus menunjukkan penghormatan yang besar kepada Rabi Yesus. Ia hendak berterima kasih, ia hendak menunjukkan penghargaannya, dan ia bersedia untuk melakukan hal ini. Maria melakukan apa yang bisa ia lakukan. Mempersembahkan miliknya minyak narwastu, tetapi juga mempersembahkan rambutnya dan terutama hatinya. Dan bagi Rabi Yesus, apa yang dilakukan Maria ini memberi kesejukan. Oleh karena ia datang untuk berkorban dan menyelamatkan umat manusia. Ia sudah mempersiapkan murid-muridnya untuk melanjutkan karyanya. Dan ia berusaha untuk memberitahukan kepada rasul-rasulnya, murid-muridnya, penderitaan yang akan ia hadapi dan alami. Tetapi murid-murid dan rasul-rasul seperti tidak mendengar, mengabaikannya, tidak berbuat sesuatu apapun. Yesus memang datang untuk melakukan penugasan Bapanya, bahwa ia dikorbankan sebagai anak domba yang akan disembelih, bahwa dialah hamba Tuhan yang akan dimatikan. Tetapi murid-muridnya sama sekali mengabaikan apa yang akan terjadi. Sesungguhnya bukan meringankan rasa berat yang ada di dalam hati dan pikirannya. Tetapi ternyata ada yang mengerti, yaitu Maria, yang biasanya duduk dekat kakinya, mendengarkan kata-katanya, bukan hanya mendengarkan dengan telinga masuk kiri keluar kanan. Oleh karena Maria mendengarkan bukan hanya dengan telinganya, tetapi dia menangkap dengan hatinya. Maria mengerti apa yang menjadi pergumulannya. Maria merasakan apa yang sesungguhnya menjadi beban Yesus. Dan Maria menunjukkan simpati, empati, respek, dukungannya, hormat dan penghargaan kasihnya. Hal ini berharga bagi Yesus, memberikan kekuatan untuk dia melanjutkan menjalani jalan penderitaan. Oleh karena itu ketika Yudas Iskariot mencela tindakan Maria dengan mengatakan, bukankah minyak itu lebih baik dijual dengan harga 300 dinar?
dengan harga upah kerja kira-kira 1 tahun. Yesus tahu Yudas Iskariot bukan berprihatin kepada orang miskin. Oleh karena sebagai pemegang kas rombongan Yesus, ia beberapa kali mencuri uang kas itu. Yudas sesungguhnya marah oleh karena Maria tidak menyumbangkan minyak narwastu itu untuk dijual dan uangnya masuk ke kasnya dan ia bisa memakainya. Yesus segera berkata, biarkanlah ia. Ia melakukannya untuk mempersiapkan tubuhku untuk kematianku. Dan aku berkata, dimanapun Injil diberitakan di seluruh dunia, peristiwa ini akan disebut untuk mengingat Maria. Setiap kali peristiwa Maria mengurapi kaki Yesus diceritakan, diberitakan, dan dikhotbahkan, bau harum tindakan Maria, kerendahan hatinya, kerelaannya untuk meninggikan Tuhan dengan merendahkan dirinya, menjadi bau harum di sepanjang zaman. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pergumulan seorang wanita yang ternyata dia bukan hanya menerima apa-apa sebagai manusia kelas 2, dikalahkan oleh para pria. Oleh karena Tuhan menempatkan Maria dan juga wanita-wanita lain, kadang-kadang justru di tempat yang laki-laki para pria tidak menempati. Dibandingkan dengan rasul-rasul yang pria-pria semua, ternyata mereka tidak menangkap apa yang Yesus coba untuk ungkapkan kepada mereka. Mereka tidak mempedulikan Yesus. Mereka tidak berguna untuk Yesus. Tetapi Maria justru mendengar dan menanggapi dan berbuat sedemikian rupa untuk menyiapkan Yesus menjalani kematiannya, menjalani jalan penderitaannya. Maria dihargai oleh Rabi Yesus. Dan hari itu Maria lebih menonjol ketimbang para rasul dan murid-murid yang lain. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus bersedia untuk menjadi sahabat bagi Maria, Marta, Lazarus, juga lebih banyak lagi. Dan Yesus pun bersedia untuk menjadi sahabat kita. Dan dalam persahabatan selalu akan terjadi hubungan dua arah. Memberi dan menerima. Memperhatikan dan diperhatikan. Berbicara dan mendengar. Apakah kita sahabat Yesus yang baik? Apakah kita memberi waktu, memberi perhatian kepada sahabat kita Yesus? Adakah hubungan kita dengan Yesus, doa-doa kita, memberi waktu untuk kita berhenti dan tidak sedang terus memohon maupun mengeluh, dan mendengarkan Yesus jikalau ia hendak berbicara? Adakah kita ini berusaha untuk mendengarkan Yesus? Mendengarkan apa yang hendak ia katakan? Mendengarkan apa yang hendak ia nyatakan? Adakah kita ini bersedia untuk tidak berfokus pada diri kita sendiri, tidak berpusat pada pikiran kita, keinginan kita, sehingga kita begitu sibuk dengan ini dan itu seperti para rasul yang sibuk bersaing untuk memperjuangkan ambisi mereka menjadi yang terbesar, menjadi yang terbaik. Tetapi mereka mengabaikan kata-kata guru mereka. Mereka tidak mendengarkan apa yang sesungguhnya diungkapkan Yesus kepada mereka. Apa yang menjadi
keinginan kita sehingga akan kita kejar begitu rupa? Apa yang menjadi ambisi yang akan kita raih dengan segala kekuatan daya bila perlu dengan pengorbanan? Adakah kita menyeimbangkannya dengan membina relasi dengan Tuhan, dengan Yesus sahabat kita? Adakah kita ini sahabat Yesus yang berguna seperti Maria? Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita mengalami hidup ini begitu berbeban berat? Gambarkan seperti kita ini sudah berjalan mendaki begitu lama dan begitu tinggi sehingga kita mengalami kelelahan terutama kaki-kaki kita. Lalu ada teman, sahabat, saudara yang mengucurkan air sejuk, air yang dingin, membasahi kaki kita, menyegarkan kaki kita. Bahkan apabila itu bukan hanya air, tetapi minyak yang punya pengaruh yang lebih baik, seperti ketika kita membutuhkan minyak gosok. Adakah kita mengalami dalam kehidupan kita ketika kita berbeban berat, Tuhan atau alat, hamba, anak yang diutus Tuhan mendatangi kita dan membasuh diri kita, menyegarkan kita, membersihkan kita dari hal-hal yang kotor, yang memberati pikiran dan hati kita, membuat hidup kita ini menjadi pulih, menjadi sehat, menjadi kuat. Pernahkah, ingatkah saudara-saudari, ibu, bapak, orang-orang yang pernah membasuh kehidupan saudara? Atau pernahkah saudara sendiri ditugasi oleh Tuhan untuk menjadi seperti Maria, mendatangi seseorang dalam beban-bebannya yang berat, membasuh kakinya, memberikan kesegaran, memberikan kepulihan, memberikan semangat, memberikan dorongan, hanya dengan cara bersedia untuk mendatangi dia dalam keberadaannya, mendengarkan apa yang menjadi ungkapannya, keluh kesahnya, kemarahannya. Dan hanya dengan mendengarkan kita sudah membuat dia mengalami setengah kelegaan oleh karena yang menyesakkan di dadanya sudah keluar sebagian, setengah, lebih dari separuh. Dan ia dapat menjadi mampu menguasai diri, mampu berpikir dengan lebih jernih, lebih-lebih bila kita mendapatkan kesempatan selain mendengarkan, juga membagikan pengalaman kita. Ketika kita berbeban berat, ketika kita mengalami kesesakan, kita mengalami pertolongan Tuhan, kita ditolong oleh salah seorang saudara kita. Adakah kita pernah diutus Tuhan untuk membasuh salah seorang saudara-saudari kita, mendatangi, mendengarkan, dan kemudian mendoakannya, membawa saudara kita ini untuk tidak hanya bergelut dengan dirinya, ketidakmampuannya, kebuntuannya, tetapi membawa saudara kita ini untuk menginsiapi Tuhan, memikirkan kebesaran, kekuatan, kuasa, hati Tuhan yang baik, dan rencana Tuhan yang selalu indah. Sehingga ia melihat cakrawala yang lain bukan hanya kegelapan yang menyelubungi, tetapi melihat terang yang ada di balik kegelapan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pakailah Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 8 menjadi perenungan pribadi ibu, bapak, saudara-saudari. Dan biarkan Roh Kudus membawa saudara untuk membuat terjadinya sebuah proses identifikasi
Siapa saudara dalam cerita Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 8? Apakah kita ini ternyata Maria yang berguna bagi Tuhan? Apa yang kita lakukan sehingga berguna bagi Tuhan? Atau kita, kalau boleh milih, tidak ingin berada di tempat rasul-rasul yang punya telinga tetapi tidak mendengar, yang mendengar guru berbicara tentang penderitaan, bahkan kematiannya, tetapi tidak mendengar, tidak menanggapi, tidak bertanya, tidak berbuat sesuatu, tidak menghibur, seolah-olah Rabi Yesus berkata yang tidak berguna, hal-hal kosong tentang anjing atau kera yang akan menderita, bukan tentang dirinya yang akan meninggal. Pakailah Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 8. Mungkin Roh Kudus akan membawa kita, ibu bapak, saudara-saudari, untuk mengingat salah satu teman, untuk tiba-tiba melihat nama salah seorang kenalan lama, keluarga, famili, yang Tuhan meletakkannya sebagai pribadi, yang Tuhan ingin supaya kita, ibu bapak, saudara-saudari, membasuh, menyegarkannya, membersihkan hidupnya, dan bahkan menuangkan minyak narwastu sehingga hidupnya menjadi berbau harum. Adakah hidup kita sendiri memancarkan semerbak harum Kristus yang hadir dan berkarya dalam hidup kita? Adakah bau harum Kristus ini yang masih terus terpancar dan tersebar, menyebar melalui hidup dan karya kita? Ataukah sesungguhnya tanpa kita sadari, bau kematian yang muncul dari hidup kita, walaupun predikat kita Kristen, walaupun kita berjabatan gerejawi, walaupun kita melakukan pelayanan ini dan itu, sesungguhnya tidak muncul dari karya Kristus di dalam diri kita dan karya kita bersama dengan Kristus. Mari kita memeriksa diri. Kiranya Roh Kudus menolong kita.